Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Setelah mengambil sepotong besar Wind Flame Crystal ini dari dalam lembah, dia segera ditemukan oleh kawanan burung iblis merah itu, dan dia hanya berhasil menakut-nakuti mereka setelah dikejar selama setengah hari. Cahaya spiritual melintas dari tangan Han Li saat dia menyimpan Wind Flame Crystal dan melanjutkan perjalanannya. Setengah hari kemudian, dia tiba di tepi hutan, dan lautan tak terbatas muncul di kejauhan. Alis Han Li berkerut sedikit setelah melihat ini, tetapi ekspresinya kemudian sedikit mereda setelah sampai pada kesadaran bahwa ini kemungkinan besar adalah laut pedalaman dibandingkan dengan laut yang sebenarnya, jadi tidak akan ada banyak makhluk jiwa laut di dalamnya. Cahaya biru langit menyala, dan Han Li terbang langsung ke laut, menempuh jarak lebih dari 10.000 kaki hanya dengan beberapa kilatan. Tiba-tiba, seberkas cahaya biru yang tak terhitung jumlahnya muncul dari air, meluncur langsung ke arah Han Li. Ekspresi Han Li tetap tidak berubah saat dia menyapu lengan baju ke bawah, melepaskan semburan cahaya abu-abu yang berubah menjadi benang abu-abu tipis yang tak terhitung jumlahnya, yang menusuk semua garis cahaya biru yang datang. Ikan biru seukuran ibu jari mulai turun dari langit. Ikan ini tidak memiliki sisik, dan kepala mereka sangat panjang dan setajam pisau, membuat penampilan mereka sangat aneh. Han Li membunuh ratusan ikan ini hanya dengan satu serangan, tetapi lebih banyak lagi dari mereka yang keluar dari air laut. Han Li mengangkat alis saat dia melepaskan lebih banyak benang abu-abu dari lengan bajunya, membunuh semua ikan terbang yang mendekat. Dalam sekejap mata, puluhan ribu ikan biru ini telah dibunuh, dan kebrutalannya tampaknya telah menimbulkan ketakutan di hati kumpulan ikan ini karena tidak ada lagi seberkas cahaya biru yang melompat ke arahnya. Han Li dengan tenang menjentikkan pergelangan tangannya, dan benang abu-abu tipis kembali menjadi semburan cahaya yang kembali ke lengan bajunya. Pada saat yang sama, dia sedikit mempercepat saat dia melakukan perjalanan lebih dalam ke laut, dan beberapa jam kemudian, matahari jahat telah terbenam dan siang telah beralih ke malam. Jauh di bawah laut, serangkaian aura yang kuat mulai muncul, dan Han Li kadang-kadang bisa melihat anggota badan dari beberapa binatang laut yang sangat besar muncul di permukaan laut. Alisnya sedikit berkerut, dan dia memutuskan bahwa tidak bijaksana melanjutkan perjalanan sepanjang malam. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak perlu takut pada binatang jiwa nokturnal yang kuat, tetapi yang terbaik adalah menghindari masalah sebanyak mungkin. Selain itu, dia telah melakukan perjalanan selama lebih dari 10 hari tanpa istirahat yang layak, jadi ini adalah kesempatan yang baik untuk beristirahat dan memulihkan diri. Dengan mengingat hal itu, dia segera melepaskan indera spiritualnya untuk memindai area dengan radius mendekati 1000 km. Tak lama kemudian, dia tiba-tiba mengubah arah, dan titik hitam segera muncul di permukaan laut di kejauhan. Saat mendekati titik hitam, Han Li dapat mengidentifikasinya sebagai sebuah pulau yang berukuran beberapa puluh kilometer. Ada beberapa gunung di pulau yang tingginya lebih dari 10.000 kaki, dan seluruh pulau diselimuti lapisan kabut. Mata Han Li sedikit menyipit saat dia dengan cepat menyapu rasa spiritualnya ke seluruh pulau, lalu segera turun ke sana. Beberapa saat kemudian, cahaya biru surut, dan Han Li muncul di tengah salah satu gunung, tempat pintu masuk ke sebuah gua besar berada. Han Li melirik ke gua sebelum mengayunkan lengan bajunya ke udara, dan pedang biru kecil melesat ke dalam gua dalam sekejap. Beberapa saat kemudian, raungan binatang buas terdengar dari dalam gua sebelum tiba-tiba terdiam setelah pekikan tajam. Gua itu sangat panjang, dan hanya setelah melakukan perjalanan sekitar 500 hingga 600 kaki barulah Han Li tiba di area yang lebih luas. Ada sejenis jerami tak dikenal yang tersebar di lantai gua, di atasnya terdapat dua bagian dari bangkai binatang buas mirip terenggiling. Han Li menjentikkan percikan ke arah bangkai yang mengerikan itu,
dan nyala api langsung tersulut, membakar bangkai dan jerami menjadi abu. Dengan demikian, seluruh gua menjadi sangat bersih. Baru pada saat itulah Han Li berjalan ke tengah gua sebelum duduk, dan setelah beberapa saat merenung, dia melepaskan 4 batu bata tembus pandang dari gelang penyimpanannya di tengah kilatan cahaya putih. Ini tidak lain adalah batu bata suci yang dia peroleh dari Blood Crow City Lord setahun yang lalu. Ini bukan pertama kalinya Han Li memeriksanya, dan dia mengangkat tangan dengan cara yang terlatih, melepaskan 4 busur petir emas dari tangannya, yang menghilang menjadi 4 batu bata dalam sekejap. Keempat batu bata itu langsung membengkak hingga lebih dari 10 kali ukuran aslinya, membentuk 4 dinding tembus pandang besar dengan tulisan hitam keunguan tertulis di atasnya. Cahaya biru melintas di mata Han Li, dan dia mulai memeriksa teks ini dengan cermat. Hanya setelah 1 jam Han Li menarik pandangannya, dan dia jatuh ke dalam keheningan kontemplatif. Seperti yang diharapkan dari leluhur suci yang sangat terkenal di alam iblis Penatua, seni kultivasi yang ditinggalkan oleh Qi Ling benar-benar hebat. Sayang sekali dia sudah berkembang sejauh ini dalam Provenance True Devil Arts miliknya. Kalau tidak, dia akan tergoda untuk beralih ke seni kultivasi utama yang berbeda. Meski begitu, seni kultivasi dan teknik rahasia yang terekam pada 4 batu bata suci sangat menarik baginya, dan bahkan ada 2 atau 3 yang bisa dia kembangkan segera. Tiba-tiba, Han Li membuat beberapa gerakan mencengkeram, dan keempat batu bata suci itu segera mengatur diri menjadi satu baris di depannya, diikuti oleh masing-masing batu bata yang mulai melepaskan pilar cahaya yang hidup. 4 pilar cahaya tumpang tindih, dan sebuah peta berukuran beberapa puluh kaki diproyeksikan ke permukaan batu gua. Peta itu diberi catatan dengan sangat jelas, dan di tengah peta ada simbol aneh yang menggambarkan naga hitam dengan 1 tanduk di kepalanya. Han Li menilai peta dengan ekspresi kontemplatif, dan setelah beberapa lama, dia menyapu lengan baju ke depan untuk melepaskan semburan cahaya biru yang menyimpan 4 batu bata suci kembali ke gelang penyimpanannya. Akibatnya, peta di dinding secara alami juga menghilang, dan Han Li menghela nafas pelan saat dia kembali merenung dalam diam. Segera setelah dia melarikan diri dari semut iblis pemakan, dia mulai mempelajari keempat batu bata suci ini. Hanya butuh beberapa hari baginya untuk menguraikan bagaimana mereka bekerja dan menyusun peta harta karun rahasia Qi Ling. Sayangnya, peta tersebut tampak sangat detail, tetapi tidak memberikan konteks apapun untuk lokasi yang digambarkannya. Untuk orang luar seperti Han Li, Elder Devil Realm adalah tempat yang sangat asing, jadi dia tidak tahu persis di area mana harta rahasia itu disembunyikan. Han Li telah membeli beberapa peta dari Blood Crow City, tetapi kebanyakan dari mereka hanya peta umum dari seluruh alam iblis Penatua dengan hampir tidak ada peta wilayah tertentu yang dapat ditemukan. Karena itu, satu-satunya hal yang dapat dia lakukan adalah mencoba membeli lebih banyak peta dari kota-kota yang dia lewati untuk melihat apakah dia dapat menemukan lebih banyak petunjuk. Dengan tingkat kekuatannya saat ini, bukan berarti dia benar-benar harus menemukan harta rahasia Qi Ling, tetapi selama itu tidak menghalangi tujuan utamanya, dia pasti tidak akan menentang untuk melacak harta karun itu. Setelah beberapa saat perenungan, Han Li menyisihkan masalah ini untuk saat ini dan membuat segel tangan, di mana lapisan sisik emas muncul di kulitnya, dan proyeksi Provenance True Devil muncul di belakangnya. Proyeksi itu membuka keenam matanya, lalu membuat segel tangan yang aneh dengan masing-masing dari 6 tangannya. Sementara itu, Han Li membalikkan tangan untuk menghasilkan setumpuk pelat formasi dengan warna berbeda, dan dia menjentikkan pergelangan tangannya untuk mengirimnya terbang di udara sebagai beberapa puluh bola cahaya spiritual, yang semuanya segera menghilang ke ruang sekitarnya di dekatnya. Detik berikutnya, cahaya 5 warna melintas di bawahnya, dan formasi yang berukuran beberapa puluh kaki muncul dengan dia tepat di tengahnya. Cahaya melintas di dalam formasi,
dan ada rune emas yang sangat dalam yang tertulis di formasi. Han Li menjentikkan jarinya ke arah formasi tanpa ekspresi, dan 7 atau 8 batu roh kelas atas mendarat di dalamnya dalam sekejap. Dia kemudian membuat segel tangan sebelum melepaskan seruan rendah yang menggelegar, dan seluruh formasi mengeluarkan suara mendengung, kemudian membentuk penghalang cahaya 5 warna yang benar-benar membanjiri tubuhnya. Ki jahat yang samar di udara langsung dipaksa keluar dari formasi, dan pada saat yang sama, semburan ki spiritual murni muncul di dalam penghalang cahaya. Han Li menarik napas dalam-dalam saat ekspresi senang muncul di wajahnya, dan dia membuat segel tangan yang aneh saat mata vertikal hitam pekat muncul di glabelanya. Semburan nyanyian yang tidak dapat dibedakan terdengar di dalam formasi, dan 3 wajah dari proyeksi iblis sejati mengadopsi ekspresi gembira, marah, dan sedih, sementara tubuhnya mulai berkedip tidak menentu. Pada saat ini, rune perak seukuran kacang mulai keluar dari tubuh Han Li, dan pada awalnya, hanya ada beberapa puluh rune ini. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin banyak rune perak mulai muncul sebelum membengkak seukuran kepalan tangan manusia saat mereka berputar di dalam penghalang cahaya. Pada saat yang sama, tubuh Han Li secara bertahap mulai berubah menjadi tembus pandang seperti batu giok, dan sisik di kulitnya menghilang ke dalam tubuhnya sebagai rangkaian rune emas. Raungan rendah terdengar saat rune perak di dalam penghalang cahaya berubah menjadi benang perak berkilauan yang tak terhitung jumlahnya, yang melesat ke arah Han Li seperti hujan deras. Tubuh Han Li bergidik ketika semua benang perak menghilang ke dalam kulitnya dalam sekejap, dan permukaan tubuhnya mulai menonjol di berbagai area, seolah-olah itu adalah gumpalan seukuran telur yang berkeliaran di bawah kulitnya. Pada saat yang sama, Han Li diserang oleh sensasi panas di daging dan darahnya sementara meridiannya menjadi sangat mati rasa dan gatal, menyerangnya dengan dorongan untuk mencakar dagingnya dengan jari-jarinya. Hanya dengan indera spiritual Han Li yang luar biasa dia mampu menahan sensasi menyakitkan yang tak terlukiskan ini. Jika kultivator integrasi tubuh normal ada di tempatnya, mereka akan menjadi mangsa penyimpangan ki karena ketidakmampuan untuk mengendalikan esensi sejati mereka, atau tidak dapat terus berkultivasi dengan tenang. Namun, Han Li bisa tetap diam saat dia duduk di tanah, menahan penderitaan tanpa ekspresi. Beberapa jam kemudian, serangkaian tulang yang jauh lebih tebal dari manusia normal terlihat melalui tubuhnya yang tembus cahaya. Tidak hanya tulang-tulang ini yang berkilauan dengan cahaya spiritual perak yang redup, permukaannya juga penuh dengan pola keemasan. Polanya hampir tidak terlihat dan sangat tipis, membuatnya sangat mudah untuk dilewatkan, tetapi mereka membentuk serangkaian rune emas yang sangat dalam yang tampak seolah-olah tumbuh secara alami di tulangnya. Bagi mereka yang dapat mengidentifikasi rune ini, mereka akan segera mengetahui bahwa ini adalah teks segel emas. Untuk rune ini muncul sebagai hasil dari seni kultivasi adalah bukti yang jelas betapa luar biasanya seni kultivasi yang dimaksud, dan kemungkinan besar akan sangat dicari bahkan oleh makhluk tahap Grand Ascension. Ini tidak lain adalah mantra penyempurnaan 100 meridian yang telah mulai dikembangkan oleh Han Li lagi. Itu berasal dari alam keabadian sejati, dan jika Han Li dapat mencapai penguasaan penuh atas itu, tubuh fisiknya akan menjadi sekuat atau bahkan lebih kuat daripada makhluk roh sejati. Namun, seni kultivasi secara alami sangat sulit untuk dikuasai juga, dan dia hanya berani untuk mulai mengolahnya lagi setelah maju ke tahap integrasi tubuh akhir. Adapun kapan dia akan mencapai penguasaan penuh atas itu pasti hanya akan terjadi sangat jauh di masa depan, mungkin dia bahkan tidak akan sampai ke titik itu setelah maju ke tahap Grand Ascension. Dengan usia Han Li saat ini, dia memiliki tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya di depannya, jadi dia tidak perlu terburu-buru untuk mengerjakan seni kultivasi ini. Waktu berlalu dengan lambat, dan beberapa jam kemudian, Han Li membuka kembali matanya saat ledakan gemuruh yang mirip dengan petir meletus dari semua tulangnya, dan cahaya keemasan yang dipancarkannya tiba-tiba menjadi lebih terang. Dia membuat segel tangan, dan gemuruh di dalam tubuhnya langsung mereda. Baru kemudian dia menghela nafas panjang saat senyum masam muncul di wajahnya. Menumbuhkan mantra penyempurnaan 100 meridian yang sebenarnya sangatlah menyakitkan,
bahkan dengan konstitusi fisiknya yang sangat kuat, dia tidak dapat mengolahnya dalam waktu lama. Jika dia mengolahnya sepanjang hari, maka meridiannya akan rusak parah. Setelah itu, Han Li tidak segera menarik formasi di sekitarnya. Sebaliknya, dia melambaikan tangan ke atas untuk menghilangkan proyeksi emas, lalu meletakkan tangannya di atas lutut dan memejamkan mata untuk bermeditasi sekali lagi. Beberapa saat kemudian, cahaya keemasan yang memancar dari tubuhnya surut, hanya digantikan oleh lapisan cahaya pelangi yang semakin terang dan terang. Lapisan cahaya juga muncul di wajahnya, dan mata iblis hitam di glabelanya berkedip tanpa henti seolah-olah itu hidup kembali. Setelah menyelesaikan kultivasi mantra penyempurnaan 100 meridian, dia mulai mengembangkan teknik penyempurnaan roh. Dengan kekuatan sihir tahap integrasi tubuh dan tubuh fisiknya saat ini, dia akhirnya bisa mengolah teknik ini lagi. Jika dia bisa menguasai tahap kedua dari teknik penyempurnaan roh, indera spiritualnya akan meningkat beberapa kali lipat, bahkan jika dia tidak dapat menemukan kolam pembersih roh dan teratai roh bersih, masih ada harapan baginya untuk maju ke tahap Grand Ascension. Han Li sangat menyadari betapa pentingnya teknik penyempurnaan roh ini, jadi dia telah mengolahnya setiap hari setelah pertempuran di Deep Heaven City. Namun, dia hanya mengolahnya untuk waktu yang singkat, dan tahap kedua jauh lebih dalam daripada yang pertama, jadi kemajuannya sangat terbatas. Sepertinya butuh waktu lama baginya untuk menguasai tahap kedua. Han Li sudah meramalkan ini, jadi dia tidak frustrasi dan terus bermeditasi dengan sabar. Keesokan paginya, seberkas cahaya biru naik dari pulau, lalu melesat ke kejauhan. 2 hari kemudian, Han Li muncul dari laut pedalaman ini dan memasuki pegunungan hijau subur. Barisan pegunungan sangat lembab, dan ada kabut dengan warna berbeda yang kadang-kadang naik dari tanah, menyembunyikan segala sesuatu di bawah ketinggian 3.000 hingga 4.000 kaki. Untuk menghindari penundaan oleh binatang buas yang mungkin bersembunyi di kabut, Han Li terbang di ketinggian puluhan ribu kaki. Ada beberapa burung jahat yang kuat yang bahkan Han Li tidak ingin dipusingkan dengan tinggal di ketinggian lebih dari 100.000 kaki, jadi dia tidak akan terbang lebih tinggi dari ini kecuali dia harus melakukannya. Pegunungan ini jauh lebih besar dari yang dia bayangkan. Dia berpikir bahwa dia akan membutuhkan waktu paling lama 3-4 hari untuk terbang keluar, tetapi bahkan setelah sekitar setengah bulan terbang, masih belum ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa dia hampir muncul di sisi lain. Ini agak mengejutkannya, dan dia juga menjadi lebih berhati-hati. Meskipun dia terbang di ketinggian yang cukup tinggi, dia masih diserang oleh beberapa binatang iblis yang kuat, yang merupakan penghalang kecil baginya, tetapi mereka semua dibakar oleh api surgawi yang menelan rohnya. Setelah terbang beberapa hari lagi, pepohonan dan pegunungan di bawah menjadi semakin jarang, dan dia akhirnya akan mencapai sisi lain. Han Li segera mempercepat saat melihat ini, namun tepat saat dia terbang di atas gunung tandus, ekspresinya tiba-tiba berubah sedikit saat dia tiba-tiba berhenti di tempat. Dia kemudian mengarahkan pandangannya ke arah tertentu dengan ekspresi kontemplatif. Tak lama kemudian, dia sepertinya telah membuat keputusan dan terbang langsung ke arah yang sama yang baru saja dia tuju. Beberapa saat kemudian, dia telah terbang hampir 1.000 kaki, dan dia melihat pohon ungu raksasa di kejauhan yang tingginya lebih dari 30.000 kaki. Di udara di atas pohon raksasa, ada sekitar selusin pria dan wanita jahat yang sedang bertarung dengan sekawanan kelelawar merah. Makhluk jahat ini sebagian besar terdiri dari makhluk tahap transformasi dewa, sementara 3 dari mereka berada di tahap tempering spasial. Mereka sedang menyiapkan formasi, dan telah memanggil beberapa puluh harta untuk menangkal kelelawar merah, yang jumlahnya lebih dari 30. Masing-masing kelelawar ini berukuran sekitar 5 kaki, dan semuanya memiliki simbol setan hitam di sekujur tubuh mereka. Dengan setiap kepakan sayap mereka, semburan angin jahat abu-abu akan menyapu, dan mereka juga menyemburkan api hijau dari mulut mereka. Angin meningkatkan nyala api,
menciptakan lautan api hijau yang benar-benar menjebak sekelompok makhluk jahat di atas pohon raksasa. Meskipun makhluk jahat tidak dapat melarikan diri, 3 makhluk tahap tempering spasial di antara mereka mengendalikan beberapa harta yang kuat, dan formasi yang mereka ciptakan cukup dalam, sehingga mereka mampu menahan lautan api untuk saat ini. Ada aroma harum yang naik dari bawah, dan itu berasal dari beberapa buah hijau seukuran ibu jari yang tumbuh di kanopi pohon yang besar. Han Li tidak terlalu memperhatikan kelelawar dan makhluk jahat, malah memfokuskan sebagian besar perhatiannya pada buah-buahan itu. Itu adalah buah roh ungu dari pohon cahaya ungu. Pohon cahaya ungu sebesar itu sangat langka, gumam Han Li pada dirinya sendiri. Buah roh ungu adalah jenis buah roh yang langka, dan buah ini tumbuh di pohon yang sangat besar, jadi mungkin saja buah itu memiliki beberapa efek khusus tambahan. Namun, efek dari buah roh ini hanya berlaku untuk di bawah tahap integrasi tubuh, jadi tidak lagi berguna bagi Han Li. Karena itu, dia dengan cepat menarik pandangannya dan akhirnya mengalihkan perhatiannya ke kelompok makhluk jahat. Di antara mereka, makhluk jahat tahap transformasi dewa berada dalam beberapa masalah. Wajah mereka menjadi sangat pucat, dan cukup jelas bahwa mereka akan segera menghabiskan persediaan kekuatan sihir mereka. Jika mereka goyah, maka formasi gabungan mereka akan berantakan, dan mereka semua akan terbunuh bersama dengan 3 rekan tahap tempering spasial. Mata Han Li sedikit menyipit, namun sebelum dia memiliki kesempatan untuk mempertimbangkan bagaimana dia harus memperlakukan situasi ini, salah satu dari 3 makhluk jahat tahap tempering ruang tiba-tiba berteriak, "Rekan Daois, saya dari keluarga Bai dari kota malam ilusi. Jika saya bersedia membantu kami, keluarga Bai kami pasti akan membalas Anda dengan mahal." Makhluk jahat yang berbicara adalah seorang wanita muda cantik dengan gaun hijau yang tampaknya berusia 20-an. Dia sudah memperhatikan Han Li dan akhirnya meminta bantuan. Han Li secara alami menyamarkan basis kultivasinya, jadi dia saat ini hanya melepaskan aura tahap tempering spasial. Keluarga Bai dari kota malam ilusi. Keluarga Bai yang terkenal memproduksi dupa. Han Li bertanya saat ekspresinya sedikit berubah. Saya dapat melihat bahwa Anda telah mendengar tentang keluarga Bai kami, rekan Daois. Jika Anda mau, saya dapat bersumpah pada setan batin saya bahwa Anda akan diberi hadiah karena telah menyelamatkan hidup kami. Wanita itu jelas salah mengartikan ekspresi ragu-ragu Han Li. Han Li terdiam sesaat sebelum menjawab, "Melihat kamu berasal dari keluarga Bai, aku wajib membantumu, tapi aku harap kamu tidak akan melupakan janjimu." Begitu suaranya menghilang, dia membuat segel tangan, dan tubuhnya membengkak setinggi sekitar 30-40 kaki sementara sisik hitam muncul di seluruh kulitnya. Tangannya juga berubah menjadi sepasang cakar setan hitam dengan jari setajam pisau, dan segera setelah transformasi selesai, Han Li langsung bergegas menuju kelelawar merah di tengah hembusan angin jahat yang ganas.